Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiza Putri Medita dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan tambang. Bahan tambang adalah jenis sumber daya alam yang berupa mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan batu bara termasuk bitumen padat dan batuan aspal, minyak dan gas bumi dan panas bumi. Adapun jenis-jenis bahan tambang. Bahan tambang berbentuk mineral logam, contoh emas, besi, perak, tembaga, timah, nikel, dan biji besi. Bahan tambang berbentuk mineral bukan logam, contohnya fosfat, belerang, marmer, pasir kuarsa, bamping, dan intan. Bahan tambang juga dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertambangan, barang tambang, dan bahan galian. Barang tambang memiliki 3 macam golongan, yaitu barang tambang golongan A, golongan B, dan golongan C. Bahan tambang golongan A merupakan bahan galian strategis yang mencangkup antara lain minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, nikel, timah putih, dan uranium. Sedangkan yang termasuk golongan B antara lain besi, bauksit, tembaga, seng emas, platina, perak, dan intan. Sedangkan bahan tambang yang termasuk golongan C antara lain batu permata, pasir kuarsa, marmer, granit, tanah liat, dan pasir. Manfaat sumber daya tambang adalah melancarkan transportasi, aktivitas pertambangan atau industri. Pertambangan ini juga mampu untuk membuka akses komunikasi dan juga meningkatkan komunikasi di wilayah terpencil tersebut. Adapun dampak negatif dari pertambangan yaitu penurunnya produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna. Adapun perbedaan tambang dan penambangan. Pertambangan adalah suatu rangkaian proses yang berisi tahapan-tahapan, sedangkan penambangan adalah salah satu tahapan dari suatu rangkaian proses pertambangan. Tujuan tambang adalah untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam, untuk kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Apakah pertambangan itu? Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian sumber tambang, eksplorasi, penambangan, eksploitasi, pengolahan hasil tambang, pemanfaatan, dan penjualan. Barang tambang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan. Barang tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbarui. Barang tambang berdasarkan daya pakai dan tingkat konsumsinya. Yang pertama, barang tambang cepat habis, yaitu nilai konsumsinya tinggi dan sekali pakai, seperti minyak bumi dan gas LPG. Yang kedua, barang tambang tidak cepat habis, nilai konsumsinya rendah dan dapat dipakai berulang-ulang, seperti besi dan emas. Jenis-jenis pertambangan. Berdasarkan sistem pembangunan yang dilakukan pertambangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tambang terbuka. Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang terdapat relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, terlebih dahulu harus melakukan pekerjaan pendahuluan seperti membersihkan rencana tambang, pengupasan tanah penutup, panggilan atau pembongkaran bahan galian. Yang kedua ada tambang bawah tanah. Pemilihan metode penambangan dengan sistem tambang bawah tanah sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis, kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor pendukung lainnya. Berdasarkan jenis komoditas tambang yang diusahakan pertambangan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang pertama ada mineral radioaktif. Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi 5 macam, yaitu thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya. Yang kedua ada mineral logam. Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 95 macam, yaitu
Litinium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, tinah, dan lain-lain. Yang ketiga ada mineral bukan logam. Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam, yaitu intan, korodum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, batu gamping, garam batu, clay, tawas, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada batuan dan batu bara. Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi yang bukan logam. Batuan dibagi menjadi 47 macam, yaitu trust, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diotome, tanah serap, granit, basalt, kalsedon, dan lain-lain. Unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam adalah jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batuan dibagi menjadi 4 macam, yaitu bitumen padat, batuan aspal, batu bara, dan gambut. Yang pertama, prospecting bertujuan untuk mencari bahan tambah yang mempunyai nilai jual mineral logam atau non-logam. Exploration bertujuan untuk mendeterminasi keakuratan cadangan bahan tambang. Pada tahap ini dilakukan studi kelayakan. Dan yang ketiga ada development, merupakan pembukaan deposit bahan tambang untuk tahap selanjutnya, yaitu produksi. Pada tahap ini dilakukan A. Penghentian kegiatan jika ada tahap 2. Tahap eksplorasi tidak layak tambang. B. Studi dampak lingkungan teknologi yang sesuai serta perizinan. C. Konstruksi akses jalan dan sistem konstruksi akses dan jalan sistem transportasi. D. Penentuan lokasi pabrik dan fasilitas konstruksi. E. Pembukaan lahan bahan tambang. Dan ada yang terakhir keempat, exploitation, merupakan tahap produksi bahan tambang. Tahapan kegiatan pertambangan. Tahapan kegiatan pertambangan meliputi prospeksi dan penelitian umum, eksplorasi, persiapan penambangan, dan pembangunan. A. Prospeksi adalah suatu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. B. Eksplorasi. Eksplorasi adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan, serta studi kelayakan dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah diketemukan. C. Eksploitasi. Eksploitasi adalah suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan atau pencucian, kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran. D. Pengolahan. Pengolahan adalah suatu pekerjaan memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Kemudian membuang mineral yang tidak berharga tersebut dapat dilakukan dengan cara kimia. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.